Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desalmah Nur Aziza dari kelas B dengan NIM akhir 050. Di sini saya akan presentasi mengenai materi spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar dari spektrofotometri UV visible ini yaitu analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak. Selanjutnya itu ada senyawa yang dapat dianalisis dengan spektro ini, yaitu pertama ada chromoform. Ini tuh adalah gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV visible. Contohnya itu ada ikatan rangkap terkonjugasi, lalu gugus aromatik dan senyawa aromatik. Kedua itu ada ausochrom. Ausochrom ini adalah gugus yang tidak menyerap cahaya secara kuat, tetapi dapat memodifikasi dan meningkatkan penyerapan cahaya oleh chromoform. Contohnya itu adalah gugus hidroksil dan amina. Selanjutnya ada tingkat energi elektron. Pertama itu ada orbital sigma. Orbital molekul yang terbentuk dari tumpang tindih langsung ujung ke ujung antara orbital atom, menghasilkan kerapatan elektron yang tinggi di sepanjang sumbu ikatan di antara inti atom. Berikut adalah contoh dari orbital sigma-nya. Selanjutnya itu yang kedua ada orbital V. Orbital V ini jenis ikatan kimia kovalen yang terbentuk dari tumpang tindih lateral dua lombus orbital atom dengan lombus orbital atom lainnya. Berikut adalah contoh terlampir dari orbital V. Yang ketiga itu ada orbital non-ikatan. Orbital ini orbital molekul yang tidak berkontribusi pada ikatan antar atom dalam sebuah molekul karena energi elektron di dalamnya itu tidak mengalami perubahan yang signifikan saat molekulnya terbentuk, sehingga analog dengan pasangan elektron bebas pada struktur Lewis. Berikut juga contoh terlampir dari orbital non-ikatan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran pada panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama itu ada sistem terkonjugasi. Sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan ikatan rangkap atau tidak jenuh. Faktor yang kedua itu ada pelarut. Interaksi antara molekul analit, zat yang diukur, dan pelarut melalui ikatan hidrogen atau interaksi dipol-dipol menstabilkan salah satu keadaan. Pada transisi V ke V bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih besar atau batokromik, atau bisa disebut juga pergeseran merah. Lalu pada transisi N ke Pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah lebih kecil, hiposokromik atau pergeseran biru. Contoh transisi N ke Pi bintang itu aseton. Pada pelarut N-heksana lambda maksimalnya itu 279 nanometer. Pada etanol itu lambda maksimalnya 272 nanometer, dan pada air itu lambda maksimalnya 264,5 nanometer. Selanjutnya itu ada faktor ketiga yaitu perpaduan kromofor dan ausochrom. Ausochrom dengan pasangan elektron bebas dapat memperluas sistem konjugasi kromofor melalui resonansi. Efek ini menghasilkan pergeseran batokromik ke panjang gelombang yang lebih panjang dan peningkatan intensitas serapan hiperkromik. Gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi N ke V bintang yang bila berikatan dengan gugus kromofor itu dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang. Contohnya itu ada OH, NH2.
Faktor selanjutnya itu ada lingkungan elektronik. Lingkungan yang berlainan dalam molekul mempengaruhi derajat antaraksi orbital. Bila antaraksi orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk akan berkurang. Dan perbedaan energi antar orbital molekul, ikatan dan anti-ikatan bertambah. Lalu selanjutnya itu ada instrumental dari alat spektrofotometri UV visible. Pertama itu ada sumber cahaya yang fungsinya itu menghasilkan cahaya, lampu deuterium untuk UV, dan lampu Wolfram untuk tampak yang akan melewati sampel. Kedua itu ada monokromator. Fungsinya itu memisahkan cahaya dari sumber menjadi panjang gelombang tunggal yang spesifik untuk dilewatkan melalui sampel. Monokromator terdiri dari prisma atau kisi difraksi. Ketiga itu ada comprehensive sample atau cuvette, yaitu fungsinya sebagai wadah untuk menahan sampel cair yang akan diukur. Keempat itu ada detektor. Fungsinya itu mengubah energi cahaya yang melewati sampel menjadi sinyal elektronik yang dapat dibaca. Lalu selanjutnya itu ada prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif. Prinsip analisis kualitatifnya itu analisis kualitatif menggunakan panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum untuk mengenali jenis zat. Sedangkan analisis kuantitatifnya itu analisisnya menggunakan hukum Lambert-Beer untuk menentukan kadar zat berdasarkan hubungan antara absorbansi dan konsentrasi. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari alat spektrofotometri UV visible ini. Untuk kelebihannya itu pertama, dia itu cepat dan mudah dilakukan. Yang kedua itu ada memerlukan sampelnya tuh hanya sedikit saja. Dan yang ketiganya itu memiliki sensitivitas dan akurasi yang cukup baik. Keempat itu dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang kelima itu alatnya tuh relatif sederhana dan hasilnya itu bisa langsung dibaca. Lalu untuk kekurangannya yaitu pertama hanya bisa digunakan untuk senyawa yang menyerap cahaya UV atau tampak. Kedua itu kurang selektif jika dalam campuran terdapat senyawa dengan serapan pada gelombang yang sama. Ketiga itu dapat dipengaruhi oleh kejernihan pelarut, pH, dan kondisi sampel. Yang keempat itu tidak memberikan informasi struktur molekul secara lengkap. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.